Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nabilah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang sudah diajarkan sebelumnya oleh instruktur KAD. Nah, untuk materinya adalah tentang tools data science, mengoperasikan Python, R, Google Colabs, RapidMiner, Knima, dan juga Orange. Nah, yang pertama di sini saya akan jelaskan sedikit gambaran dari beberapa tools yang biasa digunakan oleh data science. Nih, di sini sudah diklasifikasikan ada Python, yaitu kategorinya code base, terus juga ada R, ada Google Colab, ada Anaconda, Skitelearn, terus juga ada RapidMiner Studio, Knima, dan juga Orange. Nah, di sini saya akan sedikit jelaskan atau berikan gambaran tentang Google Colab, Anaconda, lalu ada RapidMiner Studio, Knima, dan juga Orange. Yang pertama, saya akan jelaskan dari Google Colab-nya terlebih dahulu. Nah, Google Colab ini tinggal sebenarnya gampang banget, kita tinggal ketik Google Colab di Google, nanti akan keluar layar seperti ini. Nah, di sini saya udah mengerjakan tugas dari KAD sebelumnya, nanti akan saya jelaskan tugasnya seperti apa. Tapi pada saat ini saya akan jelaskan dari tools-nya terlebih dahulu. Di sini ada Google Colab, dan di sini bisa di custom nama file kita. Nah, kalau misalnya kita mau import atau kayak bikin lembar notebook baru gitu ya, di sini tinggal import notebook atau new notebook in Drive gitu bisa banget. Atau kalau misalnya kita mau masukin kode-kode baru kayak gini namanya kode ya, itu tinggal di add code aja kayak gitu. Nah, ini tentang Google Colabs. Nah, Google Colabs itu enak banget buat kayak kita tuh nggak perlu install ini itu kan, karena kita udah bisa langsung akses di Google itu sendiri. Terus dia juga gratisan, jadi enak banget buat dipakai coding. Apalagi kalau misalnya kita tuh mau joinan coding bareng teman-teman gitu. Ini tuh mungkin dalam hal itu mirip-mirip sama Google Dokumen gitu. Terus juga dia bisa diakseskan secara real time, dan itu untuk si plusnya. Tapi untuk minusnya itu dia harus ada internet yang stabil. Tadi aku sempat nggak stabil internetnya, jadi loadingnya lama banget. Ini dari tag ke 2 atau 3 kayaknya. Jadi benar-benar jaringannya harus stabil baru bisa pakai si Google Collapse ini gitu. Nah, selanjutnya ada Anaconda di sini. Nah, ini untuk Anaconda. Nah, Anaconda itu nama fitur, nama toolsnya adalah Anaconda Navigator. Nah, dia itu di dalam satu Anaconda ini ada beberapa fitur, apalagi yang paling terkenal itu ada Jupyter Lab, kayak gitu. Nah, untuk Anaconda ini, dia tuh bisa diakses nantinya secara offline. Kalau tadi kan Google Colab itu harus internetnya harus stabil, kalau nggak nanti dia ngeloading ngeloading dan ngeloading terus. Nah, tapi kalau misalnya Anaconda ini dia tuh bisa diakses offline. Untuk programming enak banget, walaupun aku belum pernah coba untuk si Anaconda Navigator ini. Cuman setahu aku dia itu ada batasannya, yaitu kira-kira sekitar 10.000 gitu. Ini untuk fitur-fitur di Anaconda lengkap banget. Ada Jupyter, ada VS Code, ada Oracle, ada PyScript, ada EduBlock, dan lain sebagainya. Cocok buat teman-teman yang jago nge-programming gitu, atau yang udah punya basic nge-programming. Nah, buat teman-teman yang sama kayak aku yang masih belajar dalam hal programming, aku ada tools lagi, yaitu tools untuk drag and drop. Ini tuh kita bisa pakai tanpa perlu coding yang susah-susah gitu ya. Di sini aku akan jelaskan dari Knima dulu nih untuk fit tools dari drag and drop. Ya, kalau Knima memang tantangannya seperti ini, jadi eh, agak berat dia itu, cuman ya dia sangat-sangat fungsional. Jadi nanti kita tinggal misalnya mau
ekspor CSV, nanti tinggal di sini search aja ekspor CSV, ekspor atau dan lain sebagainya. Sini ada manipulation, toolsnya juga banyak banget. Di sini kita tinggal pilih aja. Nanti mungkin gambarannya akan seperti ini yang udah aku kerjakan. Gitu. Kita tutup sebelum nge-like. Dan selanjutnya juga ada orange. Orange ini tampilannya lebih ramah dibandingkan dan juga dia tuh lebih ringan dibandingkan sama si K5 ini. Mirip-mirip sebenarnya drag and drop juga. Kayak misalnya transform, visual, dan lain sebagainya dia sama kok sama K5 tadi. Tinggal di drag and drop aja. Nah, selanjutnya ada Rapid Miner. Oh ya, tapi si Orange ini dia minusnya adalah nggak terlalu bisa kayak Google Colab ataupun Anaconda gitu ya untuk data-data yang big data gitu dia kurang bisa guys. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada apa sih window reference certification. Oke, aku mau close dulu sebelum seling like. Selanjutnya ada Rapid Miner. Nah, untuk Rapid Miner itu seperti ini. Ini seperti ini untuk Rapid Miner. Nanti tampilannya seperti ini kalau misalnya datanya itu udah jadi. Ini aku search-nya from Google ya, teman-teman. Kayak gini untuk si Rapid Miner. Mirip-mirip sama Kinema, Orange, dan juga Rapid Miner ini. Cuman kekurangannya adalah Rapid Miner ini cuma bisa untuk 10 baris data. Oh, mohon maaf tadi yang Anaconda ini itu fiturnya free ya guys. Fiturnya free. Yang enak. Jadi aku mohon maaf agak ketukar yang free itu adalah Anaconda Navigator dan yang ada batasan sekitar 10.000 baris kata itu adalah si Rapid seperti itu. Dan jangan sampai ketinggalan, ini sebenarnya bukan drag and drop ya, ini masih masuk ke coding atau programmer tadi, yaitu RStudio. Ini aku akan spill RStudio. Kita juga Anaconda. Oke, selanjutnya setelah kita udah mengetahui tools apa aja yang bisa digunakan untuk data science. Nah, selanjutnya aku mau menganalisis data penjualan dengan Python di Google Colabs nih. Nah, alhamdulillahnya di sini sudah ada formulanya, jadi nggak perlu pusing-pusing untuk membuat formula dari ulang lagi. Kita tinggal sesuaikan saja nih sama template-nya gitu. Nah, langsung aja kita masuk ke Google Colabs. Google, ya benar, Google Colabs. Lalu kita masuk ke sini. Share ke tugas. Nah, memang minusnya dari Google Colab itu suka menyambungkan ulang. Tapi untungnya jaringan tidak terlalu lemot, jadi masih oke. Ini udah dimasukin tadi formulanya, lalu untuk nama untuk tempat dari si filenya jangan sampai salah. Kalau salah nanti dia tidak akan bisa di-read atau dibaca sama si model kita. So, harus benar tempatnya. Lalu, kalau udah benar tempatnya, lalu kita si ini nih tadi kan kosong ya. Kita sesuaikan aja sama si template-nya. Nanti kalau udah oke, kerit, kebaca, udah berhasil, nanti akan keluar bar chart seperti ini. Yang gini, lalu keluar juga trennya. Di sini nanti kita bisa tahu nih penjualan kapan sih penjualan paling banyak gitu ya, bulan apa, lalu apa sih kategori penjualan yang paling banyak seperti itu. Lalu ini berdasarkan rating, metode pembayaran mana yang paling besar ratingnya gitu. Lalu ada penjualan apa nih yang paling tinggi itu akan bisa terlihat dan dengan itu pula kita bisa menjawab soal-soal yang ada di job sheet.
Oke, lanjut tugas 2 yaitu untuk Air Studio. Untuk Air Studio itu ada di sini. Mohon maaf karena jaringan saya tidak memadai, terus juga device saya hanya 8 GB, jadi lemot sekali. Sudah dicoba beberapa kali, jadi saya memutuskan untuk merecord atau mendokumentasikan hasil kerja saya. Oke, jadi ini nanti sebenarnya udah ada formulanya juga untuk Air Studio ini di job sheet. Nanti kita tinggal input satu persatu. Untuk nama file, sorry, untuk lokasi filenya juga jangan sampai salah agar bisa terbaca sama model kita. Nah, selanjutnya nanti akan keluar outputnya di sini. Kalau misalnya error, nanti ada tandanya error. Kalau misalnya error, nanti nggak bisa keluar nih si gambar blogspot ini. Nah, gambar atau diagram inilah nanti yang menggambarkan si kuartal satu, 2, dan juga 3. Nanti dengan ini kita bisa mengetahui yang mana sih yang outlier dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 3 kita kembali lagi ke mohon maaf sepertinya tadi. Nah, ini untuk penjelasan yang tadi. Yang ini. Ya, ini untuk diagram blogspotnya, output, dan juga si formula yang kita masukin tadi satu persatu. Selanjutnya kita langsung saja ke ini lagi Google Colabs yaitu untuk tugas keempat ya. Untuk tugas keempat kita mau tahu conversion matrix kita dan juga fitur paling penting di dataset kita. Nah, di sini ada conversion matrix, nanti bentukannya seperti ini kalau di Google Colab. Lalu nanti dia menunjukkan ini kesalahan-kesalahannya nih yang ini nih. Set. Nah, jadi si model ini menebak salah di sini di negatif. Jadi harusnya dia itu nol, tapi tertebak satu. Lalu di sini kebalikannya, di sini harusnya satu, tapi ditebaknya nol sama si model kita. Jadi total confusion matrixnya itu ada 550. Nanti di sini juga bisa terlihat jadi total fitur paling penting di dataset yang kita miliki. Nah, untuk visualisasinya kita akan ke Kenime. Ini Kenime juga mohon maaf karena dia memerlukan RAM yang gede sepertinya, jadi laptop saya agak lemot. Jadi lebih baik saya memutuskan untuk mendokumentasikannya saja. Di sini terlihat ada nodesnya yang kita gunakan untuk memvisualisasikan data. Nanti kita misalnya mau pakai CSV gitu ya, tinggal dimasukin aja, kita ketik aja CSV Reader gitu di sini. Dan nanti ada petunjuknya juga di job sheet. Kita tinggal searching di sini. Di sini kita bisa searching apa yang kita inginkan gitu. Nanti akhirnya ada di score sini. Untuk melihat hasil akhirnya ada di score. Lalu kita bisa lihat akurasi dari model kita itu ada di sini nih, 07 566 dan seterusnya gitu. Nah, nanti seperti ini. Baik, selanjutnya ada rekomendasi kepada partner. Kebetulan partner saya itu Kak Hafiz di sini. Saya merekomendasikan Kenima sebagai alat untuk digunakan kepada tim 3 orang yang dimana satu orang itu bisa programan tapi yang duanya itu belum bisa. Jadi saya merekomendasikan Kenima dengan skor 4,80. Lalu ini untuk alasan saya mengapa memilih Kenima. Lalu di sini disetujui oleh Kak Hafiz, partner saya. Itu menurut beliau penilaian ini toolsnya sudah sesuai dan rekomendasi pemilihan Kenime sebagai tools yang dipakai sudah baik karena pertimbangan kemampuan teknis anggota tim dan kemudahan untuk melihat serta menjelaskan setiap langkah pada proses pelatihan model jika menggunakan tools visual. Baiklah, sekian untuk penjelasan saya mengenai tugas di job sheet kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop here.